Bikin kaget. Tim nasional Indonesia bikin geger dunia. Dua striker naturalisasi jadi senjata mematikan. Oman dan Kuwait mulai waspada, bahkan tim nasional Italia ikut siaga. Perintah langsung John Hartman. Habisi lawan di FIFA Matchday. Ini bukan lagi uji coba, ini peringatan keras. Garuda datang untuk mengguncang dunia. Langkah berani kembali diambil untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kali ini fokus tertuju pada dua nama yang mulai ramai dibicarakan, Dean Zandbergen dan Luc Vickery. Keduanya disebut masuk dalam daftar prioritas naturalisasi atas permintaan langsung John Hartman, yang tengah menyiapkan senjata baru untuk menghadapi tekanan tinggi di agenda FIFA Matchday. Dean Zandbergen diproyeksikan sebagai ujung tombak yang memiliki karakter striker modern, kuat dalam duel, tajam di kotak penalti, dan punya naluri mencetak gol yang tinggi. Sementara Luc Vickery menawarkan dimensi berbeda di lini serang, dengan kecepatan, kreativitas, dan kemampuan membuka ruang yang bisa memecah pertahanan lawan. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberi variasi serangan yang selama ini masih menjadi kelemahan Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa Hartman tidak ingin setengah-setengah. Ia memahami bahwa menghadapi lawan seperti tim nasional Oman dan tim nasional Kuwait membutuhkan lini depan yang efektif. Bukan hanya menguasai bola, tapi juga mampu menyelesaikan peluang dengan dingin. Bahkan jika menghadapi tim Eropa, kehadiran pemain dengan pengalaman dan kualitas tinggi menjadi sangat krusial. Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada kualitas individu, melainkan pada seberapa cepat mereka bisa beradaptasi dengan sistem permainan tim. Waktu yang terbatas membuat proses integrasi harus berjalan cepat dan tepat. Jika Dean Zandbergen dan Luc Vickery benar-benar bergabung tepat waktu, maka tim nasional Indonesia akan memiliki daya ledak baru di lini serang. Dan di momen itulah, FIFA Matchday bukan lagi sekadar uji coba, tapi panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda kini punya senjata yang siap menghantam siapapun yang datang. Dan ketika satu nama besar seperti tim nasional Italia ikut masuk dalam daftar lawan, level tantangan langsung naik berkali-kali lipat. Ini bukan lagi sekadar ujian regional, tapi simulasi menghadapi kekuatan elit dunia. Disinilah keputusan John Hartman untuk mendorong naturalisasi Dean Zandbergen dan Luc Vickery semakin terlihat masuk akal. Karena menghadapi Italia butuh lebih dari sekadar semangat, butuh kualitas nyata di lini depan. Dean Zandbergen diharapkan mampu menjadi target man yang bisa bertarung dengan bek-bek tangguh khas Eropa, sementara Luc Vickery menjadi senjata kejutan lewat kecepatan dan kreativitasnya untuk menembus pertahanan rapat. Menghadapi tim seperti Italia yang dikenal disiplin dan solid, setiap peluang sekecil apapun harus bisa dimaksimalkan. Dan disinilah peran kedua pemain ini menjadi krusial. Setelah menghadapi tekanan fisik dari tim nasional Oman dan ambisi balas dendam dari tim nasional Kuwait, ujian melawan Italia akan menjadi puncak pembuktian. Apakah tim nasional Indonesia benar-benar siap naik level? Atau masih butuh waktu untuk bersaing di panggung dunia? Jika lini serang baru ini mampu tampil efektif melawan tiga karakter lawan yang berbeda, fisik keras, emosional, hingga taktik kelas dunia, maka satu pesan akan langsung tersampaikan ke dunia. Indonesia tidak lagi datang untuk belajar, tapi mulai datang untuk menantang. Dan di titik inilah strategi John Hartman mulai terlihat semakin tajam. Ia ingin memasang striker house goal sebagai pusat permainan. Bukan lagi sekadar penyerang yang menunggu bola, tapi predator di kotak penalti yang siap menghukum setiap kesalahan lawan. Sosok seperti Dean Zandbergen diproyeksikan menjadi ujung tombak utama, dengan karakter kuat dalam duel, positioning tajam, dan insting mencetak gol yang tinggi. Hartman paham betul, menghadapi tim seperti tim nasional Oman dan tim nasional Kuwait butuh striker yang tidak mudah jatuh dalam tekanan fisik. Sementara saat melawan tim nasional Italia, dibutuhkan penyerang yang bisa memanfaatkan setengah peluang menjadi gol. Karena di level itu, kesempatan tidak datang dua kali. Untuk mendukung itu, Luc Vickery disiapkan sebagai pelapis sekaligus partner yang bisa memberi variasi serangan, baik lewat pergerakan cepat, eksploitasi ruang, maupun kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Kombinasi ini membuat lini depan Indonesia tidak lagi mudah ditebak. Ada kekuatan fisik, ada kecepatan, dan ada kejutan. Strategi ini juga menunjukkan perubahan filosofi. Indonesia tidak hanya ingin mengimbangi permainan lawan, tapi mulai berani menentukan tempo dan mengancam sejak awal. Dengan striker yang benar-benar lapar gol, setiap serangan menjadi lebih berbahaya, dan setiap peluang punya potensi menjadi penentu. Jika skema ini berjalan sesuai rencana, maka tim nasional Indonesia tidak hanya akan bertahan dari tekanan,
tapi mampu membalikkan keadaan dan mencuri kemenangan dari tim-tim besar. Dan disitulah, revolusi ini benar-benar terasa, ketika Garuda punya sosok di depan yang bukan hanya bermain, tapi siap jadi pembeda. Dan ketika strategi itu benar-benar dijalankan, suasana berubah jadi jauh lebih mencekam. John Hartman tidak lagi sekadar menyusun tim, ia sedang menyiapkan skenario pertempuran. Striker, house goal, bukan cuma opsi, tapi pusat dari segalanya. Setiap bola diarahkan ke depan, setiap serangan dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan pertahanan lawan dalam satu momen yang menentukan. Bayangkan tekanan itu saat menghadapi tim nasional Italia, tim dengan pertahanan disiplin yang jarang memberi celah. Disinilah sosok seperti Dinzan Bergen diuji habis-habisan. Satu sentuhan, satu peluang, bisa jadi penentu sejarah. Tidak ada ruang ragu, tidak ada kesempatan kedua. Lalu datang gelombang berikutnya, tim nasional Oman dengan fisik kerasnya, dan tim nasional Kuwait dengan ambisi balas dendamnya. Setiap duel terasa seperti final, setiap benturan membawa risiko. Dan di tengah kekacauan itu, striker Indonesia harus tetap dingin, tetap tajam, tetap mematikan. Di sisi lain, Luke Vickery bergerak seperti bayangan, cepat, tak terduga, siap menusuk dari celah terkecil. Kombinasi ini bukan lagi sekadar taktik, tapi ancaman nyata. Karena saat satu pemain mengunci perhatian, yang lain siap menghukum tanpa ampun. Dan jika semua ini benar-benar klik di satu pertandingan, maka satu gol saja bisa mengubah segalanya. Stadion akan meledak, dunia akan menoleh, dan tim nasional Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang berusaha, tapi tim yang benar-benar datang untuk mengguncang. Ini bukan lagi soal uji coba, ini tentang momen, tentang keberanian, tentang satu kesempatan yang bisa mengubah sejarah selamanya. Dan ketika momen itu benar-benar datang, segalanya terasa seperti berhenti sejenak, detik berjalan lebih lambat, napas tertahan, dan seluruh harapan tertumpu pada satu sentuhan terakhir. Tim nasional Indonesia tidak lagi bermain sebagai underdog, tapi sebagai penantang yang siap mengambil alih panggung. Di pinggir lapangan, John Hartman berdiri dengan tatapan tajam, membaca setiap pergerakan, menunggu momen yang tepat untuk mengubah arah pertandingan. Ia tahu, strategi yang ia bangun, dengan striker house goal di depan, akan diuji dalam tekanan tertinggi. Dan disitulah segalanya ditentukan. Apakah rencana ini akan menjadi senjata mematikan, atau justru runtuh di bawah beban ekspektasi? Di dalam lapangan, duel demi duel semakin panas. Saat menghadapi tim nasional Italia, satu celah kecil saja bisa jadi jalan menuju keajaiban. Sementara melawan tim nasional Oman dan tim nasional Kuwait, tekanan fisik dan emosi terus menggerus fokus. Tapi justru di situ, mental juara mulai terbentuk, ketika pemain tetap tenang di tengah kekacauan. Lalu datang momen itu, bola liar di kotak penalti, satu kontrol cepat, satu tendangan tanpa ragu, dan dunia seakan terdiam sebelum akhirnya meledak. Jika gol itu tercipta, bukan hanya skor yang berubah, tapi cara dunia melihat Indonesia juga ikut berubah. Karena di titik ini, semuanya menjadi jelas, ini bukan lagi cerita tentang mimpi yang dikejar, tapi mimpi yang sedang diwujudkan. Dan jika langkah ini terus berlanjut, maka tim nasional Indonesia tidak hanya akan dikenang sebagai tim yang berkembang, tapi sebagai tim yang berani menantang takdir dan menang. Dan di tengah tensi yang semakin memuncak itu, dua nama mulai benar-benar mencuri perhatian, Dinzan Bergen dan Luke Vickery. Bukan lagi sekadar tambahan skuad, keduanya kini diproyeksikan sebagai ancaman nyata yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Tim nasional Indonesia akhirnya punya kombinasi yang selama ini dicari. Striker pemangsa peluang dan penyerang cepat yang siap menghancurkan dari sisi manapun. Menghadapi tim nasional Oman, kekuatan fisik mereka tidak lagi jadi momok. Dinzan Bergen siap berduel keras di kotak penalti, sementara Luke Vickery memanfaatkan ruang sekecil apapun untuk menusuk pertahanan. Saat melawan tim nasional Kuwait, yang datang dengan ambisi balas dendam, dua pemain ini justru bisa menjadi jawaban, membungkam tekanan dengan serangan cepat dan penyelesaian yang dingin. Dan ketika menghadapi tim nasional Italia, ancaman itu berubah menjadi ujian level dunia. Italia mungkin unggul dalam pengalaman dan organisasi, tapi kehadiran dua penyerang ini memberi Indonesia satu hal yang sangat berharga. Peluang. Peluang untuk mencuri gol, peluang untuk mengejutkan, dan peluang untuk membuat dunia terdiam. Kini pesan itu mulai jelas terbaca. Indonesia tidak lagi datang dengan rasa takut. Dengan dua senjata di lini depan,
Setiap lawan harus berpikir 2 kali. Karena satu kesalahan kecil saja bisa langsung dibayar mahal. Dan jika keduanya benar-benar meledak di momen yang tepat, maka bukan tidak mungkin Oman, Kuwait, bahkan Italia akan mulai waspada, karena Garuda kini punya taring yang siap menerkam kapan saja. Dan ketika ancaman itu mulai terbukti di lapangan, rasa waspada dari lawan perlahan berubah menjadi tekanan. Tim nasional Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang bisa ditebak. Mereka datang dengan variasi serangan yang mematikan. Dean Zandbergen menjadi titik fokus di depan, menarik perhatian bek-bek lawan, sementara Ludovic Carey bergerak bebas mencari celah yang tak terlihat. Melawan tim nasional Oman, intensitas fisik yang biasanya jadi senjata utama mulai mendapat perlawanan seimbang. Indonesia tidak lagi mudah ditekan, bahkan mampu membalikkan situasi dengan serangan cepat yang langsung mengancam. Saat menghadapi tim nasional Kuwait, tekanan emosional dan ambisi balas dendam justru bisa menjadi bumerang, karena satu serangan balik cepat dari Indonesia bisa langsung menghukum tanpa ampun. Dan di laga melawan tim nasional Italia, semuanya mencapai level yang berbeda. Italia mungkin unggul dalam pengalaman dan struktur permainan, tapi Indonesia kini punya keberanian untuk melawan. Setiap peluang kecil dimanfaatkan, setiap kesalahan lawan langsung ditekan. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini tentang berani menyerang balik di panggung besar. Disinilah perubahan mental benar-benar terlihat. Indonesia tidak lagi bermain untuk tidak kalah, tapi mulai bermain untuk menang. Dan ketika mindset itu sudah tertanam, maka setiap pertandingan berubah menjadi ancaman nyata bagi siapapun lawannya. Jika momentum ini terus terjaga, maka satu hal akan menjadi kenyataan, tim nasional Indonesia bukan lagi tim yang diremehkan, tapi tim yang mulai ditakuti. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.